Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Podcast Filsafat yang beranggotakan saya Muhammad Farel Savaler Widiato. Saya Nugra Baistiawan. Saya Muhammad Fatwa Al-Ajubi. Di sini kami mengambil tema podcast Filsuf yang mempercayai kodrat anak. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita kali ini. Kali ini kita membawa tema filsuf yang mempercayai kodrat anak. Kita juga kedatangan 2 bintang tamu yang cukup memahami tentang tema yang kita bawa kali ini. Baiklah, kita sambut Fatwa dan Anugrah Bait atau yang biasa dipanggil AC. Duduk Bang. Oke, Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Baik. Senang bisa bisa datang di podcast kali ini. Ya, saya juga senang dapat diundang di podcast ini. Ya, saya juga merasa senang abang-abang turut hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih sudah Bang. mengundang kami datang untuk diundang. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, saya ada pertanyaan nih untuk abang-abang berdua ini. Boleh nggak sih Bang jelasin apa itu kodrat anak? Mungkin teman-teman di luar sana belum banyak yang paham tentang apa itu kodrat anak. Oke, jadi gini Bang. Kodrat anak itu pada dasarnya sudah dimiliki anak sejak lahir. Mulai dari rasa ingin tahu, berkeinginan untuk bergerak, dan berpotensi untuk beradaptasi dan belajar. Iya, bahkan dalam filsafat perkembangan, anak itu punya dorongan untuk terus tumbuh dan berintegritas lebih maju. Oh, jadi kita sebagai orang dewasa atau lebih tepatnya orang tua itu cukup mendampingi, bukan menentui masa depan dari seorang anak, ya Bang? Ya, betul, Bang. soalnya pendidikan itu bukan untuk menghambat, tetapi untuk mendorong anak supaya lebih maju. Nah, sekarang kita masuk ke filsuf yang pertama. Kalau bicara soal kodrat anak, pastinya kita langsung tertuju ke salah satu tokoh, Jean-Jacques Rousseau. Nah, Bang Fatwa, pastinya kamu semangat banget nih kalau bahas tentang Rousseau. Wah, jelas Turel. Bapaknya pendidikan itu adalah Rousseau. Rousseau itu membahas konsep pendidikan yang mengikuti alam perkembangan anak. Emil bilang dalam bukunya bahwa setiap anak itu dilahirkan dengan baik. Justru hal-hal negatif itu muncul karena lingkungan yang salah. Betul itu apa yang diomongkan dengan Bang Bapak. Rousseau percaya bahwa setiap anak mempunyai jalannya sendiri. Guru, orang tua, polisi, dan hakim itu hanyalah penunjuk jalan saja. Kalau boleh tahu gimana contohnya Bang Asep? Jadi gini, misalnya anak usia kecil itu lebih suka belajar lewat bermain. Dan juga Rousseau juga pernah bilang, jangan terlalu paksakan mereka baca tulis terlalu cepat. Iya, dan Rousseau menolak pendidikan yang terlalu kaku. Katanya, biarkan anak menjadi anak. Kalimat itu sederhana, tapi mendalam. Kalau dipaksakan anak dewasa sebelum waktunya, kodratnya akan rusak. Wah, ternyata relevan banget ya sama zaman sekarang yang orang tua selalu memaksa anaknya harus pintar dalam membaca, pintar dalam menghitung. Kan padahal anak itu punya jalannya sendiri untuk berkembang. Nah itu, Rousseau udah pernah ngingetin sejak abad ke-18. Kita lanjut ke tokoh kedua, Maria Montessori. Pasti nama ini sudah sering teman-teman dengar. Ulang langsung. Baik, kita lanjut ke tokoh kedua, Maria Montessori. Nama ini pasti sudah sering teman-teman dengar karena banyak sekali sekolah-sekolah Montessori. Montessori itu luar biasa, dia dokter sekaligus pemikir pendidikan. Konsep utamanya adalah bahwa anak punya inner teacher, yaitu kekuatan alami dalam diri yang mendorong mereka belajar. Ya, Montessori percaya bahwa selama anak diberi lingkungan yang tertata rapi dan juga
lingkungan yang sesuai, seperti misalnya ruangan yang tertata rapi dan alat tulis yang bisa dipegang, anak akan berkembang sesuai kodratnya. Wah, berarti belajar itu nggak harus dipaksa ya. Ya, betul. Ya, betul. Montessori bilang, jangan ambil alih sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan anak. Karena di sanalah kodrat dan kemandirian itu terbentuk. Kalau kamu lihat kelas Montessori, anak itu bebas bergerak, tapi bukan bebas sembarangan. Seperti ada batasan lingkungan, tapi bukan paksaan. Keren ya. Jadi anak itu sebenarnya punya kekuatan, cuma kita kadang lupa caranya. Nah, itu Montessori ngajarin kita untuk percaya sama kapasitas anak. Nah, sekarang kita masuk ke tokoh yang terakhir, yaitu John Locke. Banyak yang kenal dia karena gagasan tabula rasa. Tapi apakah dia juga percaya dengan kodrat anak? Ya, Locke memang bilang anak lahir seperti kertas kosong, tapi tidak ada potensinya. Yang dia maksud itu adalah anak sangat mempengaruhi pengalaman, tapi tetap ada kapasitas alami yang membuat anak bisa menyerap pengetahuannya. Iya, Loki itu percaya anak itu bisa berkembang optimal kalau pengalaman yang diberikan sesuai tahapannya. Jadi, walaupun istilah tabula rasa sering disalahartikan, Loki tetap menghargai perkembangan anak secara alami. Jadi Loki masih masuk dalam filsuf yang mempercayai kodrat anak ya? Ya, Ya, masuk karena dia menekankan bahwa pendidikan harus menyesuaikan karakter anak, bukan memaksakan. Konsep ini cocok dengan pendidikan zaman sekarang. sangat cocok. Dunia pendidikan modern lebih ke mode AI. Ulang lagi Be. Biar langsung loh. Cocok modern lebih ke modern. Sekarang kira-kira bagaimana konsep ini cocok dengan pendidikan zaman sekarang? Sangat cocok. Dunia pendidikan saat ini lebih bergerak ke arah yang lebih child-centric atau berpusat pada anak. Banyak yang berkurikulum baru yang fokus pada proyek, kolaborasi, aktivitas, dan penyesuaian minat anak. Benar, kita mulai mengakui bahwa setiap anak itu punya waktu sendiri. Ada yang cepat dalam bahasa, ada yang cepat dalam motorik, ada yang cepat dalam visual, ada juga yang kinestetik. Ini semua sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan yang paling penting, pendidikan itu harusnya mendukung, bukan menekan. Betul, pendidikan yang baik adalah yang membantu anak menemukan dirinya, bukan menjadi salinan orang dewasa. Oke, sepertinya kita sudah berada di ujung podcast kali ini. Belajar bahwa filsuf seperti Rousseau, Montessori, dan Locke punya pandangan yang sama. Anak memiliki kodrat alami yang harus dihargai. Tugas kita sebagai orang dewasa adalah mendampingi, bukan mengatur berlebihan. Setuju banget tuh Bang Farel. Terima kasih sudah mengundang kami ke sini. Terima kasih Bang Farel sudah mengundang kami berdua untuk datang ke podcast ini, dan buat para pendengar semoga bermanfaat. Ya, terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Bye-bye. Dah. Sekian video podcast dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.